Halo SCC Youth, gimana nih kabarnya semua teman-teman? Semoga Awan harap sehat-sehat selalu ya. Semoga selalu dalam kondisi bersyukur. Semoga selalu dalam kondisi terberkati meskipun kita lagi melalui masa PPKM seperti ini. Nah, Awan juga mau ngingetin jangan lupa buat ikuti ibadah SCC Youth setiap Sabtu malam jam 7. Nah, sama ini nih teman-teman. Bagi yang mau memberikan persembahan itu jangan lupa bisa transfer ke nomor. Dan Awan nggak lupa nih juga mau ingetin bahwa di masa PPKM kayak gini tolong jaga protokol yang sangat ketat ya guys. Kalau bisa jangan keluar-keluar, tetap pakai masker, tetap jaga kesehatan. God bless you guys. Shalom Youth People, mari sama-sama malam hari ini bersorak-sorai dalam Tuhan. Angkat suaramu dan tinggikan namanya. Haleluya. Ya Allah yang ajaib, perkasa. Amin. Sama-sama tinggikan namanya. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya.
Raja mulia, haleluya. Sorak-sorai tinggikan nama Tuhan. Dia berkuasa, berjaya di atas segalanya. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah perlindungan bagi hidup kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Haleluya. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Sama katakan tersungkur di kakimu Tuhan. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, oh Yesus, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersama
kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah harapan hidup kami, Engkaulah bencana dalam hidup kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Engkaulah bencana kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Engkaulah Raja kami. Hidup kami hanya untuk mengiring dan menyembah-Mu. Engkaulah Raja di atas segalanya. Sama-sama orang-orang muda angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Harapanku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, ini harapan kami hanya di dalam Engkau. Kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar lawatan-Mu, urapan-Mu tidak berhenti sampai di sini, tapi Kau melayani setiap hati kami. Terus bekerja dalam hidup kami. Dan biar hati kami siapkan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Sambut firman-Mu dengan rasa haus dan lapar akan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai semua, welcome back to Spill the Tea, acara di mana kita akan bahas tentang topik-topik yang lagi ngetrends dan hot sekarang ini. Nah, kembali lagi saya akan mengundang seorang tokoh yang kesaksiannya sudah sangat memberkati bagi banyak orang. Without further ado, let us welcome Ma'am Rosie. Halo Ma'am. Halo Shannon. Gimana Ma'am, di situ sehat-sehat aja? Puji Tuhan, Ma'am Rosie sehat. Amin. Nah, Shannon sendiri gimana? Oh, saya sehat, saya punya jiwa yang muda soalnya. Nah, karena COVID-19 yang sekarang sudah agak lebih parah ya daripada sebelumnya, kita cuma bisa ketemu lewat Zoom kali ini aja gitu. Ya, tetap berucap syukur ya, walaupun kondisi seperti ini kita masih bisa sharing-sharing bersama. Tapi yang lebih penting lagi, hari-hari ini kita semua harus ambil waktu untuk kita mau berdoa buat bangsa kita supaya
semua cepat berlalu, kondisi menjadi kembali pulih, menjadi normal, ya. Itu yang lebih penting buat kita semua saat ini. Amin. Nah, topik yang akan kita bicarakan hari ini itu hashtag aneh nyesel, atau kalau misalnya mau yang lebih ngetrend lah gitu, hashtag no regrets. Nah, Ya. nah, kenapa kok Mem Rosi mau pilih topik ini ya? Oke, sebelum Mem Rosi ngomong tentang topik ini lebih jauh, Mem Rosi mau minta izin nih sama Sianan. Mem Rosi mau call best friend-nya Mem Rosi malam Siapa? hari ini. Boleh nggak? Boleh, tapi siapa ya? Ada deh. Minta izin dulu, boleh Iya, ya? nggak apa-apa. Oke, Mem percaya best friend-nya Mem Rosi ini bisa memberkati kita semua malam hari ini. Halo Mincel, apa kabar? Hai, Mam Rosi. Kabarku api-api wae. Sehat. Lemu. Nyempluk. Hahaha. Puji Tuhan, aku ini ada lagi sharing di acara SCC Youth Online Service. Wow, keren. Tetap setia ikut ibadah online youth yo. Nah, malam hari ini kamu tak call. Aku tuh mau kamu itu sharing sama kita-kita semua. Oke ya? Mantep. Oke, pertanyaannya, apakah kamu itu pernah menyesal? Terus apa penyesalan terbesarmu? Mungkin kamu bisa sharing, bisa cerita sama kita semua. Ya, kalau kamu tanya soal aku pernah menyesal apa enggak, ya pasti tiap orang itu pasti nyesel, pernah nyesel. Tapi penyesalan terbesarku itu waktu aku kehilangan kebersamaanku dengan anakku Tejo. Apalagi sekarang ini dia kuliah di Amerika. Jadi sudah lama nggak video call, telepon. Ya karena dia sibuk ngurusin sekolahnya, belajar, ngurusin segala sesuatunya sendiri sekarang di sana. Apalagi beda 12 jam Indo dan Amerika. Semakin aku kehilangan dan merasa kesepian sejak Tejo kuliah di sana. Seandainya waktu di Indo itu aku meluangkan banyak waktu bersama dia, dengerin curhatnya, dengerin tentang gimana hubungannya dengan teman-temannya, harapan-harapannya, sehingga aku bisa membantu dia untuk mewujudkannya. Pasti tidak seperti ini. Aku menyesal karena waktuku habis untuk pekerjaanku, itu penyesalanku yang terbesar. Pergi sama teman-temanku, shopping, party. Yang terakhir mungkin Minjel bisa kasih pesan-pesan nih buat anak-anak muda. Buat kalian anak-anak muda, jangan kamu abaikan orang tuamu. Harus ada kesempatan itu ngobrol, komunikasi, apa yang kalian lakukan seharian. Jadi bangun terus hubungan komunikasi dengan orang tua kalian, dengan papa mama. Jangan ngurung diri tok di kamar. Jangan melulu pergi hang out sama teman-temanmu. Mama papamu itu ya butuh untuk diajak ngobrol, untuk mengetahui harapan-harapanmu, dan orang tuamu itu pasti akan mendukung kalian untuk mewujudkan cita-citamu itu. Jadi gunakanlah waktu yang ada. Jangan sampai kalian menyesal seperti tante ini sama Tejo, ya. Coba, orang tua itu seneng loh
Lek anak itu mengajak ngobrol orang tuanya, menganggap sebagai best friend, sebagai orang yang bisa diajak curhat. Karena bagaimanapun juga orang tua kalian itu sudah membiayai kalian sekolah mahal-mahal, ya kan? Belum lagi melahirkan kalian, memelihara, merawat kalian. Jadi itu merupakan suatu kebahagiaan bagi orang tua. Kalau anaknya itu terus deket, ngobrol, komunikasi. Nggak terus melulu pergi sama teman-teman dan ngunci diri di kamar, ribut dengan gadget dan sebagainya. Oke? Oke Mince, makasih banyak loh ya sudah mau sharing-sharing sama kita malam hari ini ya. Next time kamu tak call lagi ya, kita janjian. Biasa kita jalan-jalan bareng ya. Oke, God bless you ya. Bye-bye. God bless you. Dah. Wah, Tante Mince ternyata orangnya cool juga ya, keren gitu. Oh iya pasti deh. Gaul gitu, jiwanya sangat berapi-rapi, kayak youthful gitu. Iya, Tante Mince memang luar biasa ya. Banyak kali sharingnya Tante Mince itu sering memberkati Mem Rosi juga. Makanya Mem Rosi itu pengen malam hari ini juga Tante Mince bisa memberkati kita semua. Ya. Nah, iya tadi kembali ke pertanyaan saya yang pertama itu, apa yang bikin Mem Rosi kayak kenapa kok mau cerita lah tentang topik ini? Oke. Sebelumnya, ketika kita melakukan sesuatu yang salah atau keliru, biasanya kita menyesal. Benar ya? Ketika kita harus menerima konsekuensi atas suatu perbuatan dosa atau perbuatan yang keliru, maka kita menyesal. Ya kan? Masalahnya, banyak anak-anak muda yang sering tidak berpikir panjang ketika mereka melakukan sesuatu, sehingga pada akhirnya menimbulkan suatu penyesalan. Dan banyak orang yang tidak mau berubah, walaupun dia sudah merasa menyesal, dan bahkan lebih parahnya lagi, orang tersebut mengulangi kesalahan yang sama. Maka dari itu Mem Rosi coba mau sharing topik ini sama anak-anak muda malam hari ini. Gitu ya. Nah, Menurut Mem Rosi itu kita semua itu pernah merasakan penyesalan kan? Dan dampaknya itu jadinya apa? Pasti Shannon ya, kita semua ini pernah merasakan suatu penyesalan karena nggak ada satupun dari kita itu yang selalu melakukan hal yang benar, ya toh. Semua pasti pernah melakukan sesuatu yang keliru dalam hidup kita. Nah, bicara masalah dampak itu tergantung dari apa yang sudah kita lakukan atau kita ucapkan seperti itu. Nah, paling gampang sih kita tadi kan sudah dengar sharingnya Tante Mince ya. Nah, itu bagaimana Tante Mince cerita waktu dia merasa menyesal karena dia nggak punya quality time sama anaknya. Ya, selama tinggal sama Tejo, masih tinggal bersama di rumah, tapi Tante Mince lebih banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang lain, ya, seperti itu. Nah, akhirnya ketika Tejo harus pergi meninggalkan rumah karena harus melanjutkan studi di Amerika, ya yang Shannon tahu sendiri kan, kalau Amerika sama Indonesia kan beda waktunya kan cukup lumayan, ya toh. Jauh juga. Kalau di sini pagi, di sana malam. Kalau di sana malam, di sini pagi, kan seperti itu. Jadi kan agak sulit kan kalau mau membangun komunikasi yang intens sama Tejo seperti itu. Nah, jadi dampaknya yang dirasakan oleh Tante Mince adalah dia kehilangan momen ketika dia masih tinggal bersama dengan si Tejo, seperti itu. Contoh lain misalnya seperti ini. Suatu saat ya, tanpa sadar mungkin kita mengucapkan sesuatu yang istilahnya perkataan yang mungkin itu menyakiti seseorang. Nah, jadi yang
membuat akhirnya kita menyesal. Ya, itu akibat dari perkataan kita yang mungkin waktu kita ngomong atau menyampaikan perkataan itu kita nggak mikir panjang. Nah, itu juga bisa berdampak. Akhirnya orang yang mungkin kita olok-olok atau kita ngomong sesuatu tentang dia, akhirnya orang tersebut sakit hati sama kita atau kecewa sama kita. Bahkan sometimes ada apa yang kita lakukan itu juga menyakiti atau membuat kecewa orang-orang terdekat kita. Nah, itu bisa aja terjadi gitu loh. Maka dari itu ketika itu semua terjadi, muncullah yang namanya penyesalan seperti itu. Jadi memang kalau dilihat dari sharing-sharing atau cerita-cerita, contoh-contoh tadi Memrosi kasih ya toh, tidak semua orang itu sadar akan kesalahannya. Ada orang-orang yang malah tidak sadar dan bahkan mungkin mereka berlarut-larut di dalam penyesalannya, tidak melakukan sesuatu hal seperti itu. Jadi dampaknya itu sangat kompleks, sangat banyak buat setiap kita kalau kita melakukan satu kesalahan seperti itu. Ya memang betul sih, memang aku pernah ketemu lah beberapa temen yang mereka mungkin kayak sudah menyesal lah gitu, dan mereka itu kalau mau tobat kayak bener-bener nggak ulang lagi itu susah gitu, masih kayak ulang-ulang lagi. Sometimes mungkin mereka nggak sadar ya, ataupun ketika sadar pun mereka tuh merasa susah untuk mengubah karena mungkin itu suatu kebiasaan, ya kan? Mungkin sesuatu mungkin dia biasa kalau ngomong memang ceplas-ceplos, nggak pikir panjang, tapi ternyata perkataannya dia itu bisa menyakiti teman-temannya seperti itu. Nah, ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini Shannon ini punya teman yang mau sharing, nggak apa-apa kan? Wow, boleh sekali. Oke, silakan. Ya, mari kita bersama-sama nonton video ini. Oke, halo guys, kembali lagi sama aku Ricci. Nah, untuk kesempatan kali ini aku dikasih kesempatan buat sharing tentang penyesalan hidupku selama dari kecil sampai sudah sebesar ini. Nah, penyesalan yang aku alami yaitu pastinya ada penyesalan terhadap di keluarga aku sendiri. Nah, apa sih kok sampai kok Ricci itu sampai menyesal? Kenapa? Jadi begini ceritanya. Nah, aku kan sudah nggak pernah ketemu nih sama keluargaku, sama papa mamaku sejak aku umur 6 bulan. Jadi aku ditinggal sama mereka waktu umurku 6 bulan, tinggal ke Amerika. Karena mereka mau mencari uang di sana. Nah, kemudian berjalannya waktu aku tumbuh besar, aku tumbuh dewasa, tumbuh remaja juga. Di sana pastinya orang tua mau membangun hubungan kan sama anaknya. Melalui apa? Kalau kayak orang tua aku sama aku biasanya melalui telepon, lewat video call atau ya lewat message. Tapi dulu belum ada message, biasanya kayak by email melalui omku. Nah, tetapi yang membuat aku menyesal itu dimana pada saat mereka ingin membangun hubungan dengan aku, di situ aku nggak mau membangun hubungan dengan mereka. Tanda kutip maksudnya aku kurang serius untuk membangun hubungan dengan mereka. Misal pada saat kita video call, aku nggak mau video call. Kenapa ya? Karena pada saat itu namanya juga orang remaja bertumbuh menjadi orang yang lebih dewasa, pasti mempunyai sifat di mana mereka nggak pengen menunjukkan gitu loh mukanya. Terutama ada rasa malu, ada rasa mungkin insecurity juga. Nah, pada saat rasa itu ada, aku kayak gak menunjukkan muka aku pada papa mama aku yang ada di sana. Padahal sebenarnya mereka tuh membangun hubungan dan mereka sebenarnya kangen sama aku, tapi aku gak pengen menunjukkan itu. Nah, waktu berjalan hingga aku beranjak ke SD akhir kelas 6, SMP akhir kelas 9 sampai SMA, hingga akhirnya di situ papaku didiagnosis kena kanker lidah, dan hidupnya waktu itu sih didiagnosis sekitar 6 bulan.
Terus pada saat itu aku langsung gak tahu kayak kenapa langsung ke flashback ke masa lalu, kayak apa yang sudah aku lakuin sama mereka berdua, terutama kayak papaku juga. Itu membuat aku kayak durek tahu gitu, dari dulu aku mau nunjukin diriku, mukaku tuh seperti apa. Aku pengen kayak ngasih the best dari dulu itu seperti apa, supaya mereka tahu bahwa oh ini loh anakku Richie seperti ini. Nah, pada saat didiagnosis tersebut nggak tahu kenapa aku ke flashback ke belakang dan hanya ada rasa penyesalan tuh dalam hidupku, kayak kenapa aku nggak bisa ngakuin do the best buat mereka. Tapi penyesalan itu nggak boleh selalu ada dalam hidup kalian di poin tersebut. Karena apa? Karena Tuhan nggak mau kita ada stagnan di proses tersebut, tapi Tuhan mau kita tuh mempelajari sesuatu dari penyesalan tersebut. Apa pelajaran yang bisa kalian ambil melalui penyesalan tersebut? Ingat guys, penyesalan itu aku bilang itu nggak datang di awal, tapi dia akan datang di akhir. Jadi buat kalian yang mungkin dalam kasusku ini ya tentang keluarga, manfaatin waktu-waktu family time kalian bersama papa mama kalian. Apalagi posisi-posisi sekarang COVID time, kalau kita bilang ya COVID time, itu sangat baik untuk membangun hubungan kalian sama keluarga ini lebih erat lagi. Don't waste time buat game, don't waste time juga buat kalian main game di PC juga maupun lainnya. Buat waktu keluarga kalian itu semakin intim lagi, supaya nggak penyesalan di akhir itu kalian rasakan. Ya pesan terakhirku yaitu, jadi penyesalan itu datang di akhir. Kalau bisa kalian do the best di awal. Oke, see you. Thank you Ko Richie, sudah sharingnya sangat memberkati kita kok. Thank you Richie, luar biasa ya. Pertanyaan selanjutnya Mem, kalau misalnya kita sudah menyesal gitu ya, apa yang harusnya kita lakukan? Gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita menyesal? Nah ini, gampangnya gini aja. Men Rosi kasih contoh 2 tokoh ya. Yang pertama, Yudas Iskariot. Nah, kalian pernah tahu dengar tokoh Yudas ya? Di sekolah minggu. Pasti itu udah sering diceritakan ya. Sama-sama buka di Matius 27 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Nah, di sini diceritakan ya, waktu itu Yudas melakukan satu kesalahan, yaitu dia menyerahkan Yesus untuk dijatuhi hukuman mati, ya kan? Yang terjadi akhirnya Yudas menyesali perbuatannya. Nah, tapi ya, sayang sekali jalan yang dia tempuh sebagai bentuk penyesalannya itu salah. Saya ingat enggak ceritanya gimana? Ya, apa yang diambil? Dia bunuh diri. Nah, betul. Jadi Yudas bunuh diri untuk membayar kesalahannya. Nah, ini caranya nggak benar, yang salah. Benar, dia tahu, benar tahu. Nah, tidak sedikit orang-orang juga seperti itu, Sianan. Jadi orang-orang itu kadang menyesal, tapi cara mereka untuk menunjukkan penyesalannya itu caranya salah, kayak Yudas begini. Kalau saya kan orang kita mungkin kalau sudah masalah terus gak ketemu solusi, bunuh diri tapi juga bukan solusinya. Betul, iya. Jadi penyesalannya Yudas itu tidak membawa kepada satu pertobatan. Ia justru berlarut-larut dalam penyesalannya dan bahkan akhirnya dia bunuh diri. Nah, itu salah satu cara yang keliru sebagai bentuk penyesalannya dia gitu. Nah, tokoh yang kedua adalah Petrus. Nah, sama, Petrus juga melakukan satu kesalahan, yaitu dengan apa? Dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali sih? 3 kali, ya toh? Nah, ketika dia menyadari bahwa dia sudah melakukan satu kesalahan, yang dilakukan Petrus apa? Dia akhirnya bertobat, ya toh? Dia
menyikapi penyesalannya dengan pertobatan. Nah, sebagai bukti apa? Dia kembali mengikut Yesus. Ya toh, seumur hidupnya Petrus dia menjadi murid Yesus yang setia, ya toh, yang melayani Tuhan sungguh-sungguh sampai akhir hidupnya. Seperti itu. Jadi ini dua tokoh yang sama-sama murid Yesus, tetapi mereka menyikapi bentuk penyesalan mereka itu dengan cara yang berbeda. Kayak cara responnya beda. Betul, gitu sih Nan. Jadi sesaat itu setiap orang tuh pasti punya respon yang berbeda. Ya, setelah mereka melakukan kesalahan terhadap apa yang mereka perbuat seperti itu. Tapi ada sebagian orang berespon benar dengan menyadari kesalahan mereka. Mereka kemudian minta maaf dan mereka bertobat. Seperti itu. Nah, ini kan tadi kita kan bahas tentang kayak tokoh-tokoh dalam Alkitabnya gitu ya, pernah merasa menyesal. Betul. Nah, Alkitabnya sendiri tuh pernah ngomong nggak sih kayak tentang hal tentang topik penyesalan ini? Ada ya, malam hari ini Menrosi mau share beberapa ayat ya. Yang pertama kita buka di Hosea pasalnya yang ke-14 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Nah, ini salah satu firman Tuhan yang mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan ketika kita menyesal. Ya, di situ dikatakan, ketika kamu datang kepada Tuhan, menyampaikan penyesalanmu kepada Tuhan, engkau harus bertobat, ya, mengakui setiap dosa-dosamu, ya, minta ampun sama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kamu akan mendapat yang baik kalau kamu mengakui setiap dosa-dosamu, maka Tuhan akan memulihkan engkau, Tuhan akan mengampuni engkau. Jadi di sini kata-kata pertobatan ya, dalam bahasa Yunani itu adalah metanoia, yang artinya berubah pikiran atau berbalik dari dosa. Nah, jadi jelas sekali dari arti pertobatan ini. Ya, ketika kita menyesal, kita bertobat, kita harus berbalik dari setiap dosa-dosa kita. Berarti kita jangan mengulangi kesalahan yang sama, ya toh. Kalau kita sudah bertobat ya jangan diulang lagi, itu namanya tidak bertobat. Lama lagi nanti rasanya Tuhan dan lama-lama juga bosan. Ya, Tuhan sih tidak pernah bosan, cuma intinya ya ngerti kamu guyon, tapi intinya kita sebagai anak Tuhan yang harus kita lakukan ketika kita bertobat, kita itu tidak mengulangi kesalahan yang sama, kita berbalik dari dosa-dosa kita. Gitu. Nah, sekarang ada nih beberapa orang ngomong seperti ini sama Mem, kalau dosaku tuh nemen di apa? Ya, aku tuh merasa sudah melakukan dosa yang besar, rasanya aku tuh merasa nggak layak untuk datang kepada Tuhan, aku minta ampun sama Tuhan. Ada ayatnya, kita buka sama-sama, Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, jelas sekali firman Tuhan katakan, apapun dosamu, kesalahan yang pernah engkau lakukan atau engkau perbuat, Tuhan sanggup untuk mengampuni kamu. Tuhan sanggup untuk memulihkanmu. Ya, Tuhan tidak akan mengingat-ingat kesalahan kita. Kalau kita dengan tulus hati, kita benar-benar datang sama Tuhan, kita minta ampun, mengakui kesalahan-kesalahan kita sama Tuhan. Jadi percayalah, ini janji firman Tuhan. Ya,
semerah kirmisi akan diubah menjadi seputih salju, ya toh? Semerah kain kesumba akan menjadi putih seperti putih bulu domba. Berarti apa? Tuhan sanggup untuk memulihkan kamu. Jadi nggak ada perasaan nggak layak karena kamu menyesal, kamu nggak layak, terus kamu nggak mau bertobat, kamu nggak mau minta ampun sama Tuhan karena merasa Tuhan nggak bakalan ngampuni kamu. Justru itu salah ya. Betul, itu pola pikir yang salah karena firman Tuhan sudah berjanji gitu, seperti itu. Jadi ya. Nah, pertanyaan terakhir ya Mem Rosi sebelum kita menutup acara hari ini. Gak kerasa sih sudah cepet banget ya kita ngomongnya. Iya ya, seru soalnya. Nah, nih mungkin Mem Rosi mau kasih kayak pesan atau nasihat supaya kita semua itu bisa hidup dalam kehidupan yang #anti nyesel gitu. Oke, yang pasti nggak bosen-bosen Mem Rosi akan ngomong buat kalian anak-anak muda ya. Justru karena kalian itu masih muda, kalian masih punya banyak kesempatan untuk kalian tuh belajar dari kesalahan kalian ya. Ada kesempatan kalian berubah ketika kalian melakukan sesuatu yang salah dalam hidup kalian dan kalian sadar menyadari itu, nggak usah pakai pikir panjang, bertobat ya, minta ampun sama Tuhan, akui segala dosa-dosamu, akui di hadapan Tuhan segala kesalahanmu. Tuhan akan mengampuni engkau ya. Percayalah bahwa penyesalan yang benar akan membawa setiap kita kepada pertobatan yang menjadikan hidup kita menjadi lebih baik, lebih indah dari yang sebelumnya. Jadi gak ada alasan untuk kalian jadi orang-orang yang tinggal di dalam penyesalan. Anak Tuhan gak boleh suka tinggal dalam penyesalan. Anak Tuhan harus dipulihkan ya. Kalau engkau bersalah, engkau menyesal, engkau bertobat dan engkau berubah. Oke? Ya, thank you Mem Rosi sudah hari ini sudah mau berbagi lah. Hari ini memberkati banget kok. Thank you. Dan juga buat kalian semua yang nontonnya semua sekarang, semoga ini juga bisa jadi memberkati buat kalian ya. Thank you, God bless you all. God bless you all. Guys, ini saatnya untuk kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Angkat hatimu dan angkat tanganmu saat ini di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Biarlah kasih Bapa yang terus berlimpah-limpah, yang tidak pernah kekurangan, cintanya Yesus yang tidak pernah kurang apapun, yang tidak terpengaruh apapun, dan pertolongan daripada Roh Kudus yang selalu ada buat kehidupanmu, itu ada menghidupkan, menguatkan, dan meneguhkan engkau selalu. Bahkan memberikan penghiburan, arahan, tuntunan buat engkau selalu. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. To the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King.
have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of